Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Habibillah. NIM saya 21101099. Cita-cita saya sebagai content creator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dasar pengulangan. Yang pertama, pendahuluan. Konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan instruksi yang sama sebanyak beberapa kali, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi ini merupakan tabelnya. Secara umum, struktur flowchart dari konstruksi dasar pengulangan adalah sebagai berikut. Pertama, algoritma sebelumnya, lalu menuju ke counter atau awal to akhir, lalu menuju ke bottom loop, decrement atau increment, lanjut ke algoritma selanjutnya. Berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 bagian, yaitu kondisi pengulangan, berisi operasi logika untuk menentukan batas akhir dari suatu pengulangan selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true atau benar. Pengulangan dapat terus dilakukan. Lalu badan pengulangan, yaitu deretan instruksi atau pola yang diulang-ulang pelaksanaan. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar hubungan pemberian atau bahkan pengulangan terminasi, proses penghentian pengulangan oleh suatu variabel pengulangan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pencacahan counter atau melalui proses input atau chain. Proses terminasi dengan pencacahan membuat nilai variabel pengulangan menjadi bertambah increment atau berkurang decrement di setiap pengulangan dan akan berhenti saat nilai yang sudah melebihi batas akhir yang ada di kondisi pengulangan. Sedangkan proses terminasi melalui proses input membuat pengulangan dapat dihentikan berdasarkan kemauan dari user atau penggunanya dengan memasukkan nilai yang sama dengan kondisi pengulangan pada variabel pengulangan. Lalu yang terakhir ada inisialisasi, yaitu proses pemberian nilai awal pada variabel pengulang. Proses ini dilakukan di awal atau sebelum masuk pengulangan dengan tujuan untuk memastikan proses pengulangan dijalankan. Seringkali proses ini diabaikan sehingga pengulangan mungkin tidak berjalan sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Yaitu konstruksi dasar terdiri dari 4 struktur, yaitu for to, while do, struktur do, while, dan struktur pengulangan besar. Lanjut ke struktur for to. Struktur for to. For to digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Oleh karena itu, pada struktur for to banyaknya pengulangan sudah dispesifikasikan atau ditentukan dari nilai awal dan nilai akhirnya. Nilai awal dilakukan dengan inisialisasi dan nilai akhir dilakukan dengan kondisi pengulangan. Untuk melakukan terminasi pada pengulangan dengan struktur for to, cara yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pencacahan. Oleh karena itu, dalam bahasa C atau C++, ketiga informasi tersebut, yaitu inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasi dengan pencacahan dijadikan dalam suatu baris perintah for seperti berikut. Ini ya for inisialisasi, kondisi pengulangan, terminasi, pencacahannya. Lalu di sini ada badan pengulangan, itu dimana nanti di sini akan diisi shortcutnya. Contoh, misal kita diminta untuk menampilkan angka 1 sampai 10 di layar monitor, maka potongan program tersebut seperti sebagai berikut. Lalu langsung saja penjelasannya. Pada contoh di atas, variabel C merupakan variabel pengulangan counter yang berfungsi untuk mencaca banyak pengulangan variabel. C mempunyai nilai awal 1 dan nilai akhir 10, di mana pada setiap pengulangan nilai variabel C akan bertambah 1, sehingga banyak pengulangan yang akan dilakukan adalah 10 kali. Lalu struktur while do. Dan di sini while do berbeda dengan for to, yaitu while do hanya mempunyai kondisi pengulangan di dalam while-nya, sedangkan inisial ditempatkan
inisialisasi ditempatkan sebelum masuk ke dalam while do, dan terminasi digabungkan dalam badan pengulangan di dalam do. Bentuk dari struktur while do dalam bahasa C++ adalah sebagai berikut. Ini hampir sama dari sebelumnya, cuman di sini menggunakan while lalu ada terminasi. Dan perbedaan antara lain struktur pengulangan for to dan while do adalah bagian terminasi pengulangan. Selain dapat melakukan terminasi dengan pencacahan seperti struktur for to, struktur while do juga dapat melakukan terminasi dengan melalui operasi input. Langsung saya struktur repeat until. Repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do kondisi pengulangan dilakukan atau dicek di awal pengulangan. Ini merupakan bentuk dari source code dari repeat until dalam bahasa C++ atau bahasa C. Mana inisialisasi do, badan pengulangan, terminasi, while, kondisi pengulangan. Lalu di sini namun pada pengulangan dengan struktur repeat until badan pengulangan akan dijalankan minimal sebanyak 1 kali dan dapat bertambah jika kondisi pengulangan masih bernilai true atau benar. Sedangkan pada pengulangan dengan struktur while do, badan pengulangan tidak akan pernah dijalankan. Kondisi pengulangan dapat pertama kali sudah bernilai false. Misalkan ini contohnya, misalkan kita diminta untuk memasukkan suatu nilai secara berulang-ulang sampai nilai 1 adalah -1 seperti contoh struktur while do, namun nilai awal inisialisasi diset dengan -1. Ini merupakan struktur while do dan source code-nya, lalu struktur repeat until. Ini merupakan penjelasannya yang dimana pada struktur while do nilai awal dari variabel i yaitu -1 tidak memenuhi kondisi perulangan yang mensyaratkan nilai atau tidak sama dengan -1 sehingga pengulangan tidak akan pernah dijalankan. Dan ini juga merupakan penjelasan lainnya. Langsung saja pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika dapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan tersebut sebelumnya atau nested loop. Jika pada pengulangan pertama terpenuhi bernilai true, maka kondisi pengulangan pada pengulangan kedua akan dicek, dan jika hanya memenuhi bernilai true, maka konstruksi ini di dalam pengulangan kedua akan dijalankan secara berulang sampai kondisi yang benar-benar kondisi pengulangan di kedua tersebut tidak terpenuhi atau benar false. Nah, ini merupakan contoh. Misalkan kita diminta menampilkan matriks berukuran 3x2 seperti bentuk potongan program untuk pengulangan bersarangnya, yaitu for to dengan for to sebagai berikut. Oke, mungkin itu penjelasannya. Lalu kita masuk ke source code yang saya buat. Nah, di sini source code yang saya buat yaitu mengenai refleksiologi message, atau bisa diartikan sebagai tempat pijat. Yang pertama ini include iStream yang gunanya memanggil file header, pemerintahan scene, code, dan end. Using namespace menjadi sebuah penyingkatan dari notasi ada dalam library yaitu iStream. Nah, di sini merupakan source code yang saya buat. Yang pertama itu refleksiologi message, yaitu nama toko di sini sebagai identitas. Lalu nama saya Ariswaki Habibullah sebagai identitas, name identitas. Nah, di sini ref ini merupakan singkatan dari refleksiologi dan no ini merupakan nomor rangkaian. Lalu di sini ada tulisan selamat datang di refleksiologi message. Ini merupakan menampilkan data yang selanjutnya setelah dari identitasnya. Berikut adalah jenis refleksiologi yang tersedia hari ini, yaitu yang pertama saya buat refleksiologi full badan atau singkatannya FB, refleksiologi kaki KA, refleksiologi KE. Yang di sini masukkan jenis refleksiologi message, masukkan ref atau sebagai refleksiologi message-nya. Nah, di sini melakukan perulangan data yang akan dicari. Jadi jika memasukkan refleksiologi 1, maka yang akan muncul adalah refleksiologi full badan. Lalu ruangan yang tersedia di lantai 1 dan memasukkan nomor antrian pada kertas yang Anda dapat.
waktu pertama kali menjumpai staf atau yang ada pada refleksiologi message-nya. Di sini kita memasukkan nomor antrian, yaitu menginputkan data. Beberapa nomor antrian kita dapat di sini, nomor antriannya dari 1 sampai 20. Lalu di sini akan melakukan perulangan data yang akan dicari. Maka di sini akan mendapat antrian berapa. Anda mendapat antrian berapa, lalu melakukan perulangan. Dan apabila tidak bisa atau melewati batas, yaitu refleksiologi masa tutup. Silakan mendaftar di esok hari. Dan lalu di sini melakukan perulangan data yang kedua, yaitu refleksiologi kedua, yaitu refleksiologi kaki atau KA. Menampilkan data ruangan yang tersedia untuk refleksiologi kaki adalah lantai 2. Memasukkan nomor antrian pada kertas yang Anda dapat. Nah, di sini menginputkan lagi nomor antrian. Jika bisa memilih antrian nomor 1 sampai 10, diperbolehkan memilih 2 refleksiologi pada karyawan. Silakan memilih refleksiologi kaki atau kepala. Lalu di sini akan melakukan perulangan data. Nah, di sini jika perulangan tersebut, maka Anda hanya boleh memilih refleksiologi 1, yaitu di mana jika lebih dari nomor antrian 1 sampai 10. Refleksiologi akan tutup. Silakan mendaftar esok hari lagi apabila refleksiologi sudah mencap batas antriannya. Di sini refleksiologi 3, refleksiologi kepala. Ruangan yang tersedia di lantai 3. Masukkan nomor pada kertas yang Anda dapat dan masukkan nomor antrian lagi. Nah, di sini akan melakukan perulangan yang sama. Dan apabila ini sebagai penutup, yaitu alternatif perulangan jika data tidak ditemukan. Apabila data tidak ditemukan, refleksiologi tidak menerima customer melebihi batas, silakan mendaftar di esok hari sesuai refleksiologi masa yang tersedia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, di sini langsung saja kita contohi, dan di sini saya menggunakan video online. Dan kita jalankan. Nah, di sini memasukkan refleksiologi yang Anda misalnya di sini akan diberitahu yaitu refleksiologi full badan, yaitu full badan silakan FB, ruangan tersedia lantai 1. Nomor antrian kita dapat nomor antrian 4 dan sisa sampai 20. Apabila selesai dari lantai 20, maka refleksiologi masa akan tutup dan silakan mendaftar esok hari. Lalu apabila data tidak ditemukan, contohnya seperti ini. Masukkan jenis refleksiologi, kita ketik KA. Di sini yang harus dimasukkan adalah angka depannya, bukan melainkan inisial dari refleksiologi. Apabila masukkan data yang tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan refleksiologi tidak menerima customer melebihi batas. Silakan mendaftar di refleksiologi sekitar tersedia. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Ya, mungkin itu source code dari saya yang saya buat, yaitu refleksiologi. Kita mulai. Ini kategori refleksiologi. Jenisnya yang pertama refleksiologi badan, kaki, kepala. Apabila salah input, maka dia akan muncul seperti tadi. Lalu dari sini masukkan input nomor antrian 1 sampai 20, nomor antri. Lalu apabila sudah, masukkan nomor antrian lagi, input nomornya untuk refleksiologi 2 dan 3, nomor antri, nomor, lalu selesai. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.